Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kali ini akan dilaksanakan kelas KKN dengan judul sosialisasi penggunaan IoT pada sistem kontrol pemberian nutrisi otomatis tanaman hidroponik. Saya sebagai materi Alfian Pradinatama. Nah, pertama tujuan dari pembuatan alatnya apa sih? Nah, untuk yang pertama itu tujuan pembuatannya itu untuk memudahkan dalam proses monitoring seperti nutrisinya dan lain-lain. Yang kedua, memudahkan proses pemberian nutrisinya supaya pemberian nutrisinya secara teratur. Nah, untuk alat-alatnya yang akan digunakan yang pertama Lolin. Lolin itu board yang digunakan untuk menyimpan codingnya, seperti anggapannya itu Lolin itu seperti kayak komputernya. Kemudian TDS meter dari TDS meter gravity yang digunakan untuk mengecek ppm atau kandungan nutrisi yang ada dalam tandon airnya. Yang kemudian alat yang selanjutnya relay 2 channel. Relay ini gunanya seperti saklar untuk on off seperti itu. Kemudian ada LCD 16x2. LCD ini digunakan untuk menampilkan data seperti hasil nutrisi yang setelah dikeluarkan dari sensor itu ntar muncul di sini datanya seperti berupa tulisan misal ppm sekian seperti itu. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk flowchart alurnya ini pertama Lolinnya on dan TDS dan LCD juga on. Kemudian lanjutkan sensor melakukan scan. Setelah sensor melakukan scan, LCD print hasil dari scan tersebut. Kemudian board akan membandingkan hasilnya apakah kurang dari nutrisi kurang dari 700. Apabila nutrisinya kurang dari 700, maka relay on dan water pump otomatis on juga. Kemudian lanjut lagi, dicek lagi sensornya, jadi sensor scan hidup lagi, di print lagi LCD-nya, kemudian lakukan pengecekan kembali. Apabila sudah tercukupi, maka relay untuk water pump nutrisinya tersebut akan off dan sistem akan mati. Nah, ini untuk rancang bangun dari alatnya. Kan pada hidroponik kan nutrisinya ada 2, nutrisi AB mix. Nah, makanya kita menyediakan 2 tandon. Nah, ini untuk tandon utamanya seperti ini. Cara kerjanya itu alat ini melakukan cek ppm pada tandonnya dengan menggunakan TDS meter. Kemudian akan dibaca dan dicek apa sudah sesuai atau belum. Apabila ppm pada tandon itu sudah tercukupi, maka alatnya tidak hidup. Apabila belum tercukupi, maka alatnya akan menghidupkan relay 2 channel untuk menghidupkan water pump untuk memompa nutrisi AB mix dari wadah ini tadi itu ke ini tandon air dari hidroponik tersebut sampai ppm-nya mencukupi. Ya, sekian. Apakah ada pertanyaan? Sejauh ini masih belum sih. Cuman ketika nanti ada perubahan cuaca yang tidak diketahui, maksudnya kayak waktu itu kan panas, waktu itu kan hujan, itu apakah mempengaruhi dari penguapan dari vitaminnya tersebut? Untuk itu sebenarnya sih kalau hidroponik kan dia ini kan biasanya tandonnya itu di bawah. Sebenarnya kalau cuaca itu nggak terlalu pengaruh banget sih sebenarnya kalau pada hidroponik itu sendiri. Mungkin pengaruhnya itu ke airnya itu akan nguap gitu aja. Makanya kan sistemnya kan ngecek secara terus menerus itu.
apabila kalau misal ya, misal nih apa cuacanya itu panas banget, terus setelah dicek ternyata nutrisinya kurang, kan atau secara otomatis kan apa mesinnya itu langsung hidupin relaynya tadi itu buat ngasih nutrisi lagi supaya nggak kurang sampai tercukupi kayak gitu. Baik, terima kasih sudah jelas. Mungkin ada lagi? Mas mau tanya, Mas. Oh ya, silakan Mbak. Mau lihat slide yang bagian cara kerja. Yang ada Saya, bagian-bagiannya itu loh. ini kah? Bukan, sebelumnya. Ini Sebelumnya. mana? Bukan sebelumnya. Nah, ini yang flowchart Oh ini. alur. Oh alur. Ya. Ya. Nah, itu maksudnya kalau kurang dari 700 itu kurang dari 700 itu dari mananya ya? Kayak belum mudeng gitu loh. Ini kok bisa dinyatakan kurang 700? Emang kalau kurang 700 tuh gimana gitu loh nutrisinya? Kan untuk hidroponik kan ya, kan untuk hidroponik kan itu apa? Dia itu kan nggak pakai tanah ya, dia kan langsung apa pakai air kan dia ya. Nah secara otomatis nutrisi atau pupuk yang diberikan tuh ya di airnya itu. Nah makanya kita sini melakukan TDS value-nya ini. TDS value itu apa kandungan nutrisi yang ada di air itu namanya TDS itu. Kita cek menggunakan TDS. Gimana Mbak? Oh gitu. Terus itu kok bisa nentuin 700 tuh emang dari sananya apa gimana? Kalau kalau ini apa nilainya 700 itu sebenarnya sih ini apa kita menyelesaikan apa usia tanaman. Apabila itu kan ada ukurannya masing-masing. Untuk usia tanaman seminggu misalnya TDS-nya harus 600 kan nutrisinya, terus apabila usianya 2 minggu harus 700 seperti itu. Makanya kita sesuaikan saja ini untuk nilainya ini. Oh iya ya, paham. Berarti nanti kayak setiap minggu itu harus diatur nanti TDS-nya itu. Oh ya, ya itu untuk apa? Usia tergantung usia tanamannya, makanya harus diatur. Oke Mas, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin? Mas, izin bertanya, Mas. Oh ya, silakan Mas. Apakah bencana alam seperti tsunami, longsor, dan lainnya itu mempengaruhi sistem ini, Mas? Waduh, kalau kayak bencana alam apa? Kayak hidroponik kan ini rentan banget sih Mas. Kayak ya otomatis kan rusak Mas. Siap, Semuanya. berarti mempengaruhi banget ya, Mas, bencana alam itu ya, Mas? Iya Mas. Ya gini aja dah kayak misalnya itu kayak ini dah padi dah kayak misal kita nanam padi terus ternyata itu ada tsunami seret kan otomatis kan padinya rusak Mas. Contoh gampangnya kayak gitu Mas. Siap, Mas. Nggak Ya, mungkin langsung jadi beras kan, Mas? ya itu makanya. Siap. Terima kasih, Mas. Ya sama-sama. Mungkin ada lagi yang tanyakan. Mas mau bertanya keuntungan hidroponik dengan iot apa ya? Oh, keuntungannya hidroponik menggunakan IoT. Nah, yang pertama apa? Jadi kita itu nggak perlu pengecek secara manual yang pertama ya, nggak ribet kita ngecek tiap hari, tiap apa? Biasanya untuk pengecekan tuh setiap pagi, siang dan sore. Nah, dengan adanya alat ini, kita itu nggak perlu ngecek langsung secara manual ke kebun seperti itu. Jadi biarin alatnya aja yang ngecek. Jadi kita tinggal ngecek di HP, misalnya nutrisinya sekarang berapa sih, tinggal ngecek itu aja. Terus kemudian tuh kita tuh nggak apa dalam pemberian nutrisinya itu nggak perlu kita yang ngasih nutrisinya. Jadi biarin alatnya itu yang ngasih nutrisi sampai tercukupi. Kayak gitu untuk kelebihannya.
Apakah bisa dipahami? Saya paham. Izin Mas, bertanya lagi, Mas. makasih. Terima kasih, Mas. Ya, Kalau kan dengan suatu sistem atau mesin itu pasti ada limitasi ataupun trouble system. Ketika bagaimana kita mengetahui trouble system yang terjadi dalam sistem IoT tersebut? Contohnya nih, semisal kan kayak saya pernah begitu mengikuti lomba robotika di situ di mesin robot saya ketika saya menginput codingan dari PC dari laptop ataupun dari PC ke dalam robot saya itu terjadi suatu trouble yang tidak diketahui mungkin atau kesalahan dalam sistem pembacaan codingannya atau bagaimana saya juga tidak tahu. Jadi bagaimana kita sebagai orang atau masyarakat pengguna sistem ini mengetahui apakah dari sistem IoT ini terjadi trouble system. benar sih untuk trouble system itu untuk pencegahannya sih sebenarnya sih itu uji coba awalnya itu. Terus untuk kayak ngecek misal kayak alatnya biasanya sih kalau misal alatnya trouble ya ini ada indikator on-nya ini apa pada boardnya ini kan ada indikatornya nih ini lampu ini indikator untuk on off-nya. Kalau biasanya kalau dia itu nggak kena atau ada kondisi boardnya itu rusak ataupun yang lainnya itu biasanya dia itu nggak nyala boardnya. Untuk gampangnya pengecekannya seperti itu, pengecekan untuk awamnya ya. Untuk pengecekan codingnya ya lebih lanjut di ininya aja ke ahlinya gitu Siap Mas, terima kasih Mas. ya. Mas mau tanya, Ya silakan. mau tanya terkait perawatan si IoT-nya. Itu kira-kira ada kayak ketentuan gitu nggak sih? Harus taruh di mana tuh IoT-nya? Harus ditaruh ya bagaimana gitu? Atau ada pencegahan biar si IoT-nya tuh tetap berjalan stabil dan tetap kayak yang di awal gitu? Biar nggak rusak maksudnya gitu. Ya untuk IoT kan ya namanya kan ini barang elektronik ya dia otomatis untuk boardnya ini nggak boleh kena air secara langsung sih ini boardnya ini. Makanya kan seperti gambaran alatnya tadi kan ini dikasih kotak ini. Nah tentunya kotak ini biar nggak langsung terkena air atau hujan seperti itu, biar nggak ganggu sistemnya. Oke Mas, terima kasih. Ya sama-sama. Apakah ada lagi? Tanya lagi Mas, izin bertanya lagi Mas. Oke, silakan. Apakah ada indikasi ataupun jenis tanaman khusus yang mungkin tanaman khusus dalam penggunaan IoT ini? Maksudnya kan kita juga awam nih tentang hidroponik nih, masih baru kan, apalagi dengan sistem IoT. Mungkin dengan tanaman jenis apa itu bisa lebih mudah dalam pengoperasian IoT ataupun dalam sistem ini. Penanganan khusus ya. Sebenarnya sih kalau kayak selada seperti itu penanganannya kurang lebih sama ya. Dia tinggal ngatur nutrisi kayak gitu itu. Yang penting nutrisinya sudah mencukupi, dia bakal tumbuh baik. Kalau misal kelebihan pun dia bakal daunnya terbakar kayak gitu itu. Kalau misal nutrisinya kurang maka daunnya bisa kayak menguning gitu. Makanya nutrisinya harus pas gitu Mas. Siap Mas, terima kasih Mas. Mas izin bertanya, Mas. Ya silakan Mas. Saya kan tadi agak telat masuknya ke ini, Mas. Oh ya. Ini air ini
sembarang air apa khusus, Mas? Maksudnya spesifikasi kayak air laut, air sungai, air apa saja bisa gitu. Oh, untuk Apa airnya ini khusus sih air tawar kayak eh, sungai bisa? apa untuk air ini biasanya tuh dia menggunakan air baku gitu tuh biar lebih hasilnya lebih maksimal. Untuk Berarti pengaturan air pH-nya tuh nggak terlalu pam banyak jadi. sumur gitu ya, Oh ya, PDAM ya ini. kayak gitu itu. Berarti air mempengaruhi kualitas dari tanamannya ya, Mas? Iya, kan tiap air sebenarnya ada kandungannya juga sih kalau air itu. Iya. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, mungkin sekian ya presentasi kelas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Mas, infonya sangat bermanfaat. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Pengen banget